Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillah, saya yang kedua hadir di hadapan panjenengan. Pernah dulu di rumah makan Triwijaya, materinya saya masih punya, sudah saya baca, sekarang ganti materi. Kaitannya masih tentang parenting class. Kita akan bicara tentang bagaimana menjadi orang tua. Saya adalah orang tua, panjenengan adalah orang tua. Kalau Pak Haji Maskur orang tua banget. Ya, sudah tua banget gitu ya. Jadi kalau Pak Haji Maskur udah tua banget, kalau saya masih orang tua, baru 4 ya. Saya baru 4 putranya. Saya baru 5. Oh iya, saya masih kalah sama Pak Maskur, nanti saya tak buat lagi insyaallah. Ya, baru 4, anak saya yang pertama SMA, kemudian SMP, SD, dan baru lahir beberapa bulan yang lalu. Monggo Mas. Jadi kita akan cerita tentang bagaimana kita bisa mengajak anak kita ke surga, karena ke surga itu ternyata tidak sendirian. Bagaimana kita bisa mengajak anak kita, besok tentunya cucu kita dan seluruh keturunan kita, sampai juga ke atas kita, itu bisa diajak, akhirnya kita kumpul silaturahmi di sana di surga kelak. Bukan persoalan sederhana, karena ini membutuhkan proses yang panjang. Nanti materinya saya kirim lewat Sway. Saya sudah ngirim tapi katanya belum bisa dibuka. Di saya bisa dibuka. Nanti dikirim ke HP-nya panjenengan lewat grup. Jadi sudah dalam bentuk Sway. Kalau kita sering berbicara anak-anak mendapatkan tugas, sekarang ibu-ibu dapat tugas karena nggak mungkin nyatet. Saya sering ngasih kajian bareng-bareng tapi nggak nyatet, akhirnya lupa. Maka saya buatkan Sway-nya. Sway itu salah satu program Office 365. Nanti panjenengan klik, oh materinya ada. Ya, judulnya Masuk Surga Sekeluarga. Ini saya ambil dari buku Ustadz Bakhtiar Nasir. Cukup lengkap materinya dan kita bisa buka, kita bisa beli. Kalau punya rezeki silakan dibaca. Nanti ngekliknya. Nah, sedikit-sedikit nanti kalau pas bilang klik, gitu ya. Baik, kita akan lihat dalam satu surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-20 sampai 24, itu ada penjelasan lengkap. Siapa saja orang yang bisa masuk surga sekeluarga, kriterianya bagaimana. Maka nanti kita akan membahas siapa saja atau kriterianya apa saja agar kita nanti bisa ketemu anak kita. Agar anak kita tidak jauh, tadi kata Pak Maskur bahwa perayaan ini susah, betul. Cuma kalau saya nggak tahu di Jawa Barat anak saya sudah masuk dari bulan Juli ya lalu, bahkan bulan sebelum Juni, Maret, April anak saya sudah masuk pesantren sampai hari ini masih. Kemudian anak saya yang kedua yang SMP masuk Juli sampai hari ini masih di sana. Dan nggak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan memang Allah memudahkan. Dan sampai hari ini baru masuk kemarin SMP, saya sudah hafal juz 29 katanya. Alhamdulillah. 30-nya sudah, 29-nya sudah. Kalau yang SMA-nya baru 12 katanya. Setoran mutkinnya 5. Baik Mas, monggo. Allah menyampaikan dalam surat Ar-Ra'd. Nanti dibaca di rumah, ditadzaburi bersama dengan suami. Jangan sampai semangat istrinya ngaji, semangat istrinya menyekolahkan ke MIM, tapi bapaknya enggak. Semangat ibunya ngajak sholat, semangat ibunya nyuruh hafalan, bapaknya masih udud bae di rumah gitu, itu masih enggak pas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak-anak dan cucunya, serta malaikat masuk ke tempat mereka dari berbagai pintu. Ayat ini ayat penyemangat ke surga kita. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Kita bisa bareng sama kakek kita, kita bisa bersama saudara-saudara kita yang lain. Bahkan mungkin hari ini kita berkerudung, kita berjilbab, kita mendapatkan keberkahan limpahan rezeki dari doa kakek-kakek kita, dari doa ibu-ibu kita, dari doa buyut kita. Saya sering bertemu dengan teman-teman ketika ngaji bareng, ternyata oh bapaknya dulu aktivis Masyumi, bapaknya dulu aktivis Persis, bapaknya aktivis Muhammadiyah. Kalau bapaknya aktivis PKI biasanya kumpulnya sama PKI lagi gitu ya. Maka bersyukur kita hari ini kita berada pada tempat yang luar biasa, sekolah yang luar biasa, di mana anak-anak dididik agar kita nanti bisa bareng-bareng merasakan surga di sana. Baik, Mas, lanjut. Bersama keluarga di surga, Allah menyampaikan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan. Jadi kunci utama nanti agar kita bisa masuk surga bersama sabar. Bahkan seorang ulama mengatakan kunci utama kehidupan itu ada 3. 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar. Jadi kesabaran itu luar biasa. Lanjut, Mas. Siapa yang bisa masuk surga sekeluarga? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan gelar al-ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal. Nggak ada di sini yang nggak berakal, kecuali yang kemarin ditangkap di Bandung, di Banda, ditaleni habis ngelempari masjid. Saya tidak berakal, saya gila katanya. Ada orang gila ngaku. Lucu. Orang gila sadar kamera, begitu di syuting, kamu kenapa? Saya gila gitu. Orang gila kok sadar kamera. Yang sadar kamera itu ibu-ibu, biasanya pakai kamera berapa biar kameranya jahat gitu ya. Orang-orang yang mengambil nasihat, mengambil suri tauladan dan memikirkan sebagaimana orang yang memiliki akal. Ini ulul albab menurut Ibnu Katsir. Jadi orangnya memiliki akal, kemudian mengambil nasihat. Ada kajian diambil. Ada orang baik di sekitarnya, mungkin dia tidak berkerudung tetapi solih, tetapi dia baik, diambil baiknya. Tidak berkerudungnya jangan. Mungkin ada pengemis, atau mungkin ada apa di luar kita, ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut anjing, katanya begitu Imam Ali. Ketika ada kebaikan di luar kita ambil nasihatnya. Kemudian orang tersebut juga bisa mengambil suri tauladan. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada diri Rasul itu ada akhlak yang tinggi. Maka suri tauladan tidak bisa mau tidak mau tiba kepada Nabi. Ini ulul albab. Lanjut, Mas. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Ada 9 kriteria di dalam 2 ayat itu. Surat Ar-Ra'd ayat 20, 21, 23 itu ada 9 kriteria. Kita akan kupas satu persatu, mudah-mudahan tidak lama. Yang pertama adalah orang-orang yang memenuhi janji Allah, alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang memenuhi janji Allah. Kita berjanji sama Allah. Kapan? Tadi salat subuh. Tadi kata Pak Ustaz Maskur, yang subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah saya tanya ibu-ibu nih, ingin anaknya soleh, ingin anaknya bisa masuk surga. Ada ibu-ibu yang tadi baca Quran cung habis subuh? Ada, alhamdulillah. Ada yang belum? Pak Haji berapa lembar tadi habis subuh Pak Haji? 2 lembar, Masya Allah, saya kalah. Saya 1 lembar saja. Karena habis subuh harus nungguin bayi, istri harus sholat, saya harus nungguin sambil ngaji. Saya cuma 1 lembar. Subuhnya berjamaah. Tadi malam ada teman-teman ronda bakar ikan lele di rumah sama bakar bebek sampai jam 11 malam.
Kemudian saya baru bikin materi ini jam 12 sampai jam 1, belum selesai. Saya lanjutkan tadi habis subuh. Kemudian saya buat sway-nya, tidak bentuk PowerPoint, saya kirim nanti sway-nya ke ibu-ibu, nanti ada dalam bentuk sway. Baik, lanjut. Jangan sampai kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Banyak di antara kita janjinya dusta. Syahadat tadi dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi setelah itu lupa lagi. Janji kita abaikan, apalagi janji kepada manusia. Ada orang yang punya hutang nggak mau bayar, ada orang janji begini tidak melakukan, apalagi janji pada Allah harus ditepati. Ini, maka yang pertama, yuk tunaikan janji-janji kita, tunaikan syahadat kita. Yang kedua, Mas, ini masih dari ayat yang sama di surat Ar-Ra'd. Orang yang tidak merusak perjanjian dengan Allah, yaitu wala yanqudunal mitsaq, yaitu orang yang tidak melanggar perjanjian. Janji kita apa sih? Dalam surat Al-A'raf ayat 117. Bahwasanya ketika setiap bayi yang dilahirkan, ketika usianya ditiupkan 4 bulan ruh, maka kita membuat perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Jadi setiap bayi orang Nasrani, bayi orang Yahudi, bayi semuanya sama fitrah. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi itu semua suci, bayi itu semua Islam sesungguhnya, karena sudah ada perjanjian tadi. Ketika bayi di usia 4 bulan ditiupkan ruhnya, maka Allah menyatakan perjanjiannya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Tapi kita lupa dengan perjanjian. Oh, ketika saya di kandungan, waduh, rakelingan. Ingat, Mas? Enggak ingat kita berjanji dengan Allah itu ada. Apa? Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 117. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Qalu bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhanku, dan itu menjadi saksi bahwa kita sesungguhnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kenapa saya jadi Nasrani? Kenapa saya jadi Yahudi? Kenapa saya jadi fasik? Kenapa saya suka mabuk-mabukan? Itu orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi, dan bapaknya yang menjadikannya Yahudi. Fa'abawahu yumajjisanihi, bapaknya menjadikan Majusi. Fa'abawahu yunassiranihi, bapaknya yang menjadikan Nasrani. Bapaknya yang menjadikan dia mau ngaji, bapaknya yang menjadikan dia salih, keluarganya yang menjadikan dia baik. Bukan anak itu, anaknya lahir bersih, suci. Ada bayi haram, Pak. Bayi haram itu perilaku bapak ibunya yang haram. Kalau bayinya suci. Yuk lanjut. Jangan sampai kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu sesudah kokoh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini ayat peringatan dari Allah terkait orang-orang yang mengingkari janji. Setelah berjanji, yuk tunaikan. Kita janji taat kepada Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kita kadang-kadang masih jauh. Anak nggak ngaji, biarkan. Kalau saya agak berbeda dengan Pak Haji Maskur. Kata Pak Haji Maskur, anak tangi nih. Kalau saya enggak, bangunkan anak kita. Seperti kita pada saat kebakaran malam hari, apa yang harus kita lakukan? Bangunkan sekeras-kerasnya, karena anak kita yang akan membawa kita ke surga kelak atau ke neraka kelak. Maka semangat, bangunkan 1 kali, 2 kali dengan pelan, 3 kali dengan pelan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah. Anak saya yang cewek minta dibelikan jam waker. Oke, jam waker disetelkan setengah jam 4, maka bangun. Awalnya bangun. Kalau sekarang tanpa setel itu, insya Allah asal dibunyikan, diketok pintunya, bangun, subuh. Kalau yang cowok insya Allah sudah. Maka biasakan. Bedanya pendidikan Barat dengan Islam, dalam Barat, ini versi Barat, sekarang namanya pendidikan merdeka belajar. Anak dilarang dimarahin, anak dilarang, enggak. Islam tidak demikian. Kalau saya cukup berbeda, meski saya guru, kadang diberi informasi tentang pendidikan Barat harus begini begitu, saya tidak sepakat. Sepakat saya, anak di usia 7 tahun jadikan dia seperti raja, kata Ali bin Abi Thalib.
kita baikin, kita beri apa yang dia mau, kita mudahkan. 7 sampai 14 tahun jadikan anak seperti tawanan, keras, optimalkan, arahkan, jangan ke sana nak, ke sana banyak anak-anak pang. Nak main di sini nak. Nak sana, itu keras. Usia 14 sampai 21 jadikan anak seperti teman, ajak diskusi, ngobrol. Yuk, kamu pengennya apa sih? Oh gini. Kenapa sih begitu? Oh gini. Saya tanya anak saya, kamu pengen jadi apa? Mas Akmal. Pengen jadi guru. Ustadznya bilang, apa Pak Ujang nggak pengen anaknya jadi ASN, PNS, rasah jadi ASN? Saya bilang, cukup saya dan istri saya. Udah, anaknya silakan sekolah ke, syukur bisa ke Madinah, ke Mesir, ke Turki, silakan. Kalau seperti anaknya Pak Saiful, insya Allah. Jadi kita optimalkan anak-anak kita, bangunkan supaya dia bisa berangkat subuh berjamaah. Kalau cewek di rumah dengan ibunya, kalau cowok ajak ke masjid. Lanjut Mas. Yang ketiga, menyambungkan yang diperintahkan Allah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Yang dihubungkan itu tidak hanya silaturahim. Betul, silaturahim itu harus dihubungkan karena apa? Satu, rahim. Yang harus dihubungkan itu tidak hanya itu, dihubungkan akidahnya. Anak kita diajarkan kalau kita ingin masuk surga, nak, jangan syirik kepada Allah. Hubungkan itu, sampaikan itu kepada anak kita. Anak kita itu penerus kita, maka kita sekolahkan di MI Muhammadiyah supaya apa? Ngajinya bagus, supaya apa? Birrul walidain, supaya apa? Solih, supaya apa? Ke masjidnya semangat. Jangan kemudian sing penting sekolah nang sekolah madrasah, lepas beban kita, salah. Justru harus semakin berat, beban kita semakin berat. Anak kita anak madrasah, akhlaknya harus lebih bagus, ngajinya harus lebih bagus. Kalau sekarang kita tidak bisa ngaji, kita harus belajar. Ini batunya agak error Mas, sudah mulai error. Kalau bisa disiapkan batu baterainya. Sip. Terima kasih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini satu ayat yang luar biasa, harus dihubungkan. Apa itu? Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kita ngomong jarkoni, jangan sampai tidak kita laksanakan. Kita ngajak sholat, ya sholat. Makanya yang lebih utama bagi seorang anak itu bukan guru, bukan di madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, bukan, tapi di rumah. Bagaimana orang tuanya mengajarkan kebaikan, bagaimana ibunya ngaji di depan anaknya, merutinkan tilawah, merutinkan bersedekah, merutinkan ke masjid bapaknya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk bapak di rumah misalnya. Ini harus. Maka Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah benci orang yang tidak menyambungkan kata dengan perbuatan. Lanjut Mas. Nah, memang lidah tak bertulang. Cukup Mas. Lain di bibir, lain di hati. Ini jangan sampai begitu. Lain di bibir, lain di hati. Bibirnya ngomong, yuk yang soleh nak, yang baik ya nak, mau ngaji nak. Habis ngobrolin begitu, bapaknya di belakang lepas, kelepus, mohon maaf, merokok misalnya. Itu enggak. Lain di bibir, lain di hati. Hatinya ingin baik, tapi masih berbuat begitu. Apalagi misalnya mohon maaf, bapaknya pekerjaannya yang belum optimal dalam hal kebaikan, ibunya misalnya, maka harus sesuai. Kalau hari ini kita lihat program-program luar biasa, program-program kebohongan itu dipoles demikian rupa, namanya propaganda, teori propaganda. Bagaimana caranya agar baik, padahal tidak baik. Bagaimana agar kelihatannya cantik, padahal tidak cantik, itu pakai kamera jahat itu biasanya. Padahal nggak glowing,
tapi jadi dibuat seperti glowing gitu kan. Padahal mah aduh mukanya ajur kalau kita lihat orang-orang Cina itu ya, Korea itu wajahnya Masya Allah, tapi begitu dipoles sedemikian jadi kelihatan cantik. Ada yang pipinya tadinya nggak lonjong jadi lonjong padahal tembem banget gitu ya. Itu propaganda. Loh, lanjut dikit. Framing media sosial. Ini sering kebohongan, ini kebohongan semua. Ketika dia mengatakan A, padahal sebenarnya B. Ini terjadi. Ini tidak sesuai tadi yang harusnya dihubungkan antara hati dengan bibir, antara perilaku dengan yang ada di dalam hati harus sesuai. Yuk Mas. Pencitraan. Sekarang orang pencitraan kan. Ini kan kebohongan sebenarnya. Pencitraan itu adalah sesuatu yang tidak sesungguhnya ditampilkan seperti ini. Tidak pernah sholat, tapi ketika sholat sekali difoto, seolah-olah gue rajin. Ketika kita habis ibadah, alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi dengan orang lain. Kalau itu tujuannya dakwah, oke. Tapi tujuannya untuk riya, wah hati-hati. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa bangun jam 2 begadang. Qiyamul lail, Masya Allah. Pencitraan sekali tok. Ketika dia nggak melakukan itu, nggak pernah diupload gitu. Yuk, kamera jahat tadi ibu-ibu ini hati-hati. Ini pencitraan bang. Kamera jahat itu bagian dari pencitraan. Biasanya pakai apa? Oppo gitu. Yuk, image branding ini saya sering mengatakan, kalau saya bilang branding itu yang saya baca itu Pak Maskur sering. Ayo kita branding, betul. Tapi harus sesuai. Kalau belum sesuai itu cita-cita kita. MI luar biasa, nggak kebayang. Kalau saya orang baru di Muhammadiyah nggak kebayang loh. Oh iya, ternyata luar biasa Pak Maskur, saya nggak kebayang. Pengen bikin sebuah lembaga, ya Allah, kok hebat sekali, Masya Allah. Sekarang sudah ada, yuk kita kembangkan. Panjenengan. Saya punya anak yang keempat ini lagi cita-citanya sok maring MI lah. Ya, kalau ada Pak SD Muhammadiyah PK, maaf, yang pertama, kedua sudah di SD Muhammadiyah, yang ketiga besok maring MI ya. Pengen tahu seperti apa nanti 4 tahun ke depan. Insyaallah. Jadi jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Yuk Mas, lihatlah kampanye politik penuh intrik hari ini, ya kan? Kebohongan yang ditampilkan. Kalau kita bicara tadi dalil ayat, Masya Allah mengerikan sekali. Pencitraan, pemutarbalikan fakta dan berita media massa yang di framing dan sebagainya, ini adalah satu hal yang hari ini terjadi, setiap hari terjadi. Beberapa hari yang lalu yang dibunuh di Papua tentara itu 3. Bahkan videonya tersebar ketika dia sudah ditembak oleh teroris Papua, dikampak kepalanya. Ada di TV. Tidak pernah ada. Situasi di luar Jawa hari ini banyak yang kisruh. Kalimantan kemarin perang. Salah satu wilayah TKA Cina oleh masyarakat. Nggak ada di TV, nggak pernah ada. Di Sulawesi itu ada satu pulau yang hampir semuanya dikuasai oleh TKA Cina misalnya. Kita jarang tahu. Karena apa? Pencitraan, karena framing dan sebagainya. Yuk lanjut.